Selamat hari Minggu adik-adik semua yang di rumah. Apa kabarnya nih? Kak Ani berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan yang pasti bahagia. Buat adik-adik yang di rumah, apakah sudah siap untuk beribadah hari Minggu ini? Wah, Kak Ani lihat kayaknya sudah siap nih. Sudah pada mandi ya? Kemudian Alkitabnya sudah dipersiapkan? Buku tulis? Alat tulisnya? Oh, sudah. Oh, jangan lupa, uang persembahan dan juga celengannya dipersiapkan juga ya adik-adik. Wah, Kak Ani happy banget nih. Sepertinya adik-adik yang di rumah sudah siap nih. Wah, baiklah adik-adik yang di rumah. Mari kita duduk dengan rapi. Kita akan memulai ibadah kita hari Minggu ini, yaitu dengan tema menyenangkan hati Tuhan. Yaitu terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang di rumah, apakah adik-adik sudah bersemangat? Wah, pastinya sudah semangat sekali ya. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan menyanyikan lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1, yaitu dengan judul Marta Tahuak Manuki. Buat adik-adik yang di rumah, yuk mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Yuk Bang Glenn. Marta Tahuak Manuki, di mana God di minggui. Marta Tahuak Katahuak Kokoko, dunga madag danak sikola minggui. Dunga madag danak sikola minggui. Dunga madag danak sikola minggui. Ayo Bang, kita ulang lagi Bang lagu ini untuk ayat yang keduanya. Mangkuling giring-giringi, di mana God biminggui. Beta hita lau tu bagas gerejai, lau mani gihon hatani Tuhani. Lau mani gihon hatani Tuhani. Lau mani gihon hatani Tuhani. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah kita pada saat ini yang walaupun masih tetap secara live streaming. Pada saat ini firman Tuhan pada kita yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Abang bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Demikian pembacaan firman. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya kalian semuanya ini? Dua amang, pendeta, dan guru-guru sekolah minggu, kabar kalian semuanya di dalam kesehatan dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sekarang ini masih seluruh dunia masih sedang diliputi rasa khawatir oleh karena penyebaran infeksi virus corona. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu ya, oleh karena itu semua aktivitas kita yang ada di luar, yang biasanya di luar harus kita batasi ya. Termasuk belajar di sekolah kita batasi sementara waktu. Bahkan ibadah di gereja untuk kalian belum masih bisa dilaksanakan. Mari kita berdoa bersama-sama ya anak-anak sekolah minggu. Ya, kita berdoa bersama-sama supaya ya virus corona ini segera berlalu di dunia sehingga kita bisa beribadah lagi di gereja dan belajar di sekolah, serta kita bisa melakukan aktivitas kita lagi di luar secara biasa. Tetapi untuk sementara ini ya anak-anak sekolah minggu, kita beribadah, kita sekolah, kita beraktivitas ya di rumah saja. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kalian semua diminta oleh guru-guru di sekolah atau guru-guru sekolah minggu untuk belajar dan untuk beribadah di rumah saja. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian semua belajar dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh di rumah saja? Apakah anak-anak sekolah minggu ketika guru-guru yang ada di sekolah mengatakan belajar di rumah, apakah kalian masih sungguh-sungguh melakukannya? Atau guru-guru sekolah minggu atau amang pendeta mengatakan supaya beribadah di rumah saja, apakah anak-anak sekolah minggu dengan sungguh-sungguh melakukannya di rumah saja? Apakah ketika seluruh PR yang diberikan oleh guru-guru kalian semua dari sekolah, kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di rumah saja, atau ibadah yang telah disiapkan oleh gereja melalui amang pendeta, melalui guru abang kakak guru sekolah minggu untuk dilaksanakan di rumah saja? Apakah kalian sudah beribadah dengan sungguh-sungguh? Jika amang pendeta melihat ya, bahwa ketika anak-anak diliburkan dari sekolah dan ibadah sekolah minggu dihentikan sementara waktu di gereja, apa yang terjadi? Anak-anak baik kebanyakan merasa bebas sebebasnya. Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena tidak perlu lagi bangun pagi, ya. Karena tidak perlu lagi cepat-cepat mandi supaya pergi ke sekolah, bahkan beribadah ke gereja. Tidak perlu lagi buru-buru ke sekolah supaya tidak terlambat. Tidak perlu lagi capek-capek. Kita katakanlah contohnya hari Senin datang ke sekolah untuk mengikuti upacara. Dan tidak perlu lagi dikatakan juga di sini capek-capek di hari Minggu bangun-bangun pagi dan untuk mandi pagi untuk bergereja di gereja. Ya, anak-anak merasa bebas sebebasnya karena semua aktivitas sudah dilakukan di rumah. Karena semua aktivitas adik-adik semuanya sudah dilakukan di rumah. Terserahlah mau bangun jam berapa. Yang pasti semua aktivitas dilakukan di rumah saja. Nah, Amang mau tanya lagi. Ada di antara anak-anak sekolah minggu ya yang malas-malasan di sini.
Ayo, siapa selama mengikuti segala aktivitas di rumahnya, belajar di rumah, gereja di rumah, dan melakukan aktivitas di rumah, apakah ada anak sekolah minggu yang mengikuti di sini? Ada yang malas-malasan? Siapa di sini di rumah dikatakan ayo tunjukkan tangannya? Siapa di sini di rumah yang banyak malasnya? Yang banyak tidurnya? Terlebih yang banyak mainnya, ya. Nah, apalagi sekarang ini ketika belajar di sekolah, beribadah sekolah, melakukan aktivitas di rumah saja, ya. Kebanyakan anak-anak sekarang malah bermain handphone, ya. Ada juga yang bermain di laptop, di komputer. Untuk apa? Untuk bermain game online, ya. Untuk bermain game online. Memang di zaman sekarang ini ya anak-anak sekolah minggu, game online di internet cukup sangat menarik ya. Cukup sangat bagus-bagus ya. Sampai memikat hati sehingga ya anak-anak sekolah minggu bisa bertahan berjam-jam hanya untuk bermain game. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat disayangkan adalah untuk bermain game, untuk bermain-main, untuk bermalas-malasan. Banyak anak-anak sekolah minggu sekarang ini terlarut di dalamnya. Banyak menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game sampai berjam-jam. Sampai lupa apa? Sampai lupa makan. Datang bapak mamanya, "Dek, makan." Lupa, nggak mau. Sampai lupa apa? Sampai lupa mandi. Sampai lupa apa? Sampai lupa juga membantu orang tua. Dan tidak mau juga membantu orang tua jika disuruh untuk mengerjakan sesuatu di rumah. Padahal adik-adik ya. Padahal adik-adik ya. Untuk mengerjakan, padahal adik-adik lagi berada di rumah. Bayangkan kita, adik-adik berada di rumah. Tetapi adik-adik sekarang ini sering bermalas-malasan ya. Kita berada di rumah tadi kan. Malah kebanyakan sekarang ini anak-anak Tuhan asik bermain-main, asik bermalas-malasan, dan ini sangat berdampak kepada perkembangan anak-anak. Dan ini sangat berdampak dengan perkembangan adik-adik, di mana terlebih adik-adik sekolah minggu menjadi terlambat perkembangannya di dalam apa? Di dalam pelajaran sekolah dan terutama di dalam peribadahan, memuji nama Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan pada saat ini ya adik-adik, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tetapi adik-adik, karena asiknya bermain game online, akhirnya apa? Akhirnya adik-adik mengantuklah. Sehingga lupa apa? Lupa berdoa sebelum tidur. Ya. Karena ketiduran, kecapekan bermain game. Dan kemudian tidak membaca apa? Tidak membaca Alkitab, firman Tuhan. Karena lebih asik apa? Lebih asik bermain game. Lebih asik bermain. Lebih asik berjalan-jalan daripada membaca firman Tuhan. Padahal adik-adik, ketika kita di rumah, kita lebih banyak memiliki apa? Waktu untuk berdoa. Waktu untuk membaca firman Tuhan. Sudah ada waktu diberikan Tuhan kepada kita. Sewaktu kita, kebanyakan waktu kita di rumah dikatakan, ya sudah patahnya kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan tubuh dengan apa? Rajinlah berdoa. Ya. Jangan lagi rajin hanya bermalas-malasan. Asik apa? Asik bermain game. Tetapi mari kita tetap waktu kita lebih banyak lagi berdoa. Lebih banyak lagi membaca firman Tuhan. Memang ya adik-adik, tidak semuanya adik-adik sekolah minggu melakukan hal itu ya. Nah, di sini mungkin pasti ya dari antara adik-adik yang rajin berdoa pasti.
selama mengikuti segala belajar di sekolah, beribadah sekolah, melakukan aktivitas yang lain di rumah, pasti adik-adik di sini rajin berdoa. Ayo, ada yang rajin? Ayo tunjuk tangan. Pasti ada ya. So pasti ada ya adik-adik. Nah, sekarang apa yang Amang juga mau tanya. Pasti dari antara adik-adik di sini ya, pasti ada yang rajin membaca firman Tuhan semasa masih di rumah ya. Semasa masih belajar di rumah, beribadah di rumah, melakukan aktivitas di rumah, pasti ya banyak dari antara adik-adik rajin membaca firman Tuhan. Namun mungkin ya adik-adik, di antara kalian adik-adik sekolah minggu yang ketika tidak bisa sekolah minggu di gereja, adik-adik ada juga yang membuka YouTube ya. Adik-adik membaca firman Tuhan yang ada dan mendengarkan khotbah ya pendeta atau guru-guru sekolah minggu. Tentu adik-adik, tentu hal yang bagus dan hal yang positif ya. Hal yang bagus dan hal yang positif, dan di hari-hari biasa adik-adik membuka YouTube untuk mempelajari pelajaran yang ada di sekolah dan juga untuk mempelajari firman Tuhan. Tentu itu adalah tentu hal ini adik-adik hal yang sangat positif. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu harus mau memberi dirinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu dikatakan menjadi apa? Menjadi persembahan yang terbaik. Menjadi persembahan yang hidup. Kita harus mau di tengah waktu yang kosong, waktu yang banyak disediakan Tuhan bagi kita untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan malah asik bermalas-malasan. Jangan asik bermain-main. Apalagi bermain game ya. Mungkin adik-adik bertanya ya. Loh Abang Pendeta, itu teman-teman kami yang di sana ya. Tidak ada mereka dimarahi orang tuanya supaya mereka harus belajar. Tidak ada dimarahi orang tuanya harus beribadah di rumah. Malah mereka diajak keluarganya apa? Jalan-jalan, shopping-shopping. Nah, anak-anak Tuhan sekolah minggu, firman Tuhan pada saat ini dikatakan yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu. Anak-anak sekolah minggu yang harus bisa kita tampil beda. Ya, kita harus bisa tampil beda dari dunia ini. Jika dunia ini bermalas-malasan, kita harus rajin ya adik-adik ya. Itulah makanya dikatakan firman Tuhan, kita harus jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus tampil beda. Tampillah bedanya apa? Ketika dunia ini bermalas-malasan, ya kita harus rajin. Ketika dunia ini asik untuk berbuat jahat, ya kita harus berbuat baik. Ya. Ketika dunia ini saling memfitnah, ya kita jangan memfitnah. Ketika dunia ini dikatakan saling menjatuhkan, ya kita jangan saling menjatuhkan. Jika dunia ini melupakan Tuhan, ya, nah kita harus mengingat Tuhan. Ya. Jika dunia ini dikatakan dunia selalu mengajarkan supaya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kita harus selalu mengingat Tuhan. Jangan kita mau sama dengan dunia ini. Kita nanti bisa terombang-ambingnya adik-adik. Sama seperti kapal di lautan yang terkena badai ya. Pasti terombang-ambing. Karena apa? Karena tidak ada pegangan yang pasti ya. Nah, jika kita beribadah adik-adik, so pasti ada pegangan yang pasti ya. Jika kita mengikuti ibadah,
bergereja, beribadah di rumah, pasti ya adik-adik, kita mempunyai pegangan yang pasti. Itulah yang membuat kita tampil apa? Tampil beda. Tapi kalau tidak, kalau adik-adik tidak mau mengikuti peribadahan di rumah, ya pasti adik-adik tidak ada pegangan, sehingga sama dengan dunia ini. Yang dimana dunia ini tidak ada yang bisa kita pegang di dunia ini. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, dikatakan pembaruan budi. Apa artinya? Artinya adik-adik ya, walaupun kita pada saat ini, kita tetap belajar di rumah, dan tetap beribadah di rumah, tetapi ada cara baru yang kita lakukan. Ada cara baru yang kita lakukan. Biasanya cara lama kita, yaitu belajar. Ketika kita belajar ya di sekolah, ketika kita beribadah ya di gereja, ya di gereja. Tetapi sekarang cara barunya adik-adik ya, kita belajar di rumah, kita belajar bukan di sekolah lagi, tetapi di rumah. Kita beribadah bukan di gereja lagi, tetapi di rumah. Tetap normal harus kita lakukan segala kegiatan kita, tetapi dengan cara yang baru, yaitu di rumah saja. Ya. Inilah firman Tuhan bagi kita ya anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu mau tetap mengingat Tuhan, mau mempersembahkan diri kalian untuk Tuhan. Jangan lupa berdoa. Dengan mempersembahkan untuk Tuhan dengan cara apa? Jangan lupa berdoa. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Jangan lupa mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tampil beda seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita boleh hidup di serba sulit ini akibat pandemi COVID-19 ini, kita harus yakin ya adik-adik, dan kita harus tampil beda bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh belajar dari rumah, yang sungguh-sungguh baru sungguh-sungguh beribadah di rumah, dan sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya untuk persembahan yang hidup bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita ya adik-adik. Kita diingatkan supaya kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang baik, menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadap Tuhan. Dan kita juga harus tampil beda, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita melakukan aktivitas kita di rumah saja. Jangan kita mau bermalas-malasan. Jangan kita mau bermalasan berdua. Jangan kita mau bermalas-malasan tidak mau lagi membaca firman Tuhan karena kita tidak beribadah di gereja. Tetapi dengan cara baru yang diberikan oleh Tuhan, mari kita selalu berdoa di rumah saja. Kita perkuat, baru beribadah di rumah saja, dan membaca firman Tuhan lebih banyak lagi karena waktu kita kebanyakan di rumah saja. Semoga Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, yaitu dengan tema menyenangkan hati Tuhan. Nah, buat adik-adik yang di rumah, untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci dan Doa Tiap Hari. Kak Ani yakin adik-adik di rumah pasti bisa lagu ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk Bang Glenn. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik yang di rumah, sampai juga kita pada segmen aktivitas kelas. Untuk hari Minggu ini 7 November tahun 2021, untuk aktivitas kelasnya baik kelas kecil ataupun kelas besar sama ya adik-adik. Kita akan membuat pembatas buku love. Jadi pembatas bukunya bentuk love gitu adik-adik. Untuk bahan-bahan dan juga peralatan yang kita perlukan, yang pertama adalah kertas origami, atau bisa juga kertas yang lainnya tapi digunting dalam bentuk persegi seperti ini. Warnanya bebas, karena love itu kan identiknya sama merah. Tapi kalau di rumah nggak ada yang warna merah, misalkan kertas origaminya adanya hijau, nggak apa-apa, dipakai saja apa yang ada di rumah kita. Oke, ini kertas origaminya. Dan yang kedua adalah gunting. Nah, buat adik-adik kelas TKA dan kelas TKB, nanti pada saat mengguntingnya, boleh dibantu sama papa dan juga mama ya. Atau mungkin abang dan kakak. Jadi adik-adik kelas TKA dan kelas TKB, usahakan jangan pegang gunting sendiri ya, karena gunting adalah benda yang tajam. Nah, baiklah adik-adik, cara membuatnya adalah, yang pertama, kita siapkan kertas origami kita, kemudian kita lipat segitiga seperti ini. Oke, sudah bisa ikuti, kita lipat. Kemudian kita lipat kembali. Nah, kita bagi dua lagi nih. Nah, kemudian kita buka. Ada kan garisnya, garis lipatannya. Setelah itu yang bagian sisi kanan kita lipat setengah ke atas seperti ini. Sisi kirinya pun juga sama, kita lipat. Oke. Sudah? Adik-adik yang di rumah masih bisa mengikuti kan? Oke, baiklah. Setelah itu kita buka dulu. Yang tadi sudah kita lipat. Kemudian yang paling atas ini kita lipat ke bawah. Jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, yang sisi kanan kita lipat lagi ke atas. Kemudian sisi kiri pun juga sama, kita lipat ke atas. Kemudian kita lipat, masukkan ke bagian dalam. Satu, kemudian sisi satunya lagi ya, Kani lipat lagi. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kemudian adik-adik bisa nanti bikin ukiran love. Ya. Nah, kalau Kani biasanya akan lipat seperti ini, kemudian Kani akan gunting bentuk love. Tada, sudah jadi. Nah, ini nanti fungsinya yang di sebelah sini nih, yang kayak seperti dompet, itu biasanya nanti bisa buat Alkitab atau juga buat buku pembatas. Seperti ini, nanti dimasukkan kayak gini. Nah, jadi kan, Kani punya dua nih, warna kuning satu, dan satunya lagi warna merah. Inilah nanti adik-adik setelah selesai membuatnya, jangan lupa adik-adik foto bersama dengan adik-adik, kemudian share di grup kelas masing-masing. Karena ini akan menjadi absensi
kelas kita di hari Minggu 7 November 2021. Nah, buat adik-adik nanti setelah dari ini akan ada gambar yang terlampir, nanti cara pembuatannya. Jadi adik-adik jangan khawatir, mungkin tadi nggak kelihatan kakak, kurang jelas. Nggak apa-apa, nanti akan ada cara pembuatannya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, jangan sampai tidak mengerjakan ya untuk aktivitasnya. Baiklah, sampai kita bertemu pada aktivitas kelas minggu berikutnya. Dah. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang pada saat ini boleh mengajarkan kami supaya kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik. Supaya hidup kami ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kami melakukan aktivitas kami kebanyakan di rumah saja. Belajar bukan lagi di sekolah, tetapi di rumah saja. Beribadah bukan lagi di gereja, tetapi di rumah saja. Tetapi itu tidak menghalangi diri kami untuk memberikan diri kami menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus, menjadi tampil beda di dunia ini. Kami, walaupun kami di rumah, kami lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk selalu mempersembahkan diri kami melalui selalu berdoa, selalu mengikuti ibadah, membaca firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itulah yang membuat kami tampil beda. Yang walaupun dunia ini ya Tuhan mengajar kami untuk saling bermalas-malasan. Tetapi kami tidak mau bermalas-malasan. Kami harus rajin. Yang walaupun dunia ini mengajar kami untuk selalu menyakiti orang lain, tetapi kami selalu mengasihi sesama kami manusia. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengajarkan anak-anak kami, supaya di masa depannya pertumbuhan imannya, itulah yang menjadi pegangan mereka untuk menjalani hidup mereka. Terlebih meraih masa depan mereka di masa depan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu ini, yaitu dengan masuk kami ke aktivitas yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan guru-guru sekolah minggu dan adik-adik kami untuk lebih sabar lagi mengikuti ibadah kami ini. Inilah doa dan pengujian kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, buat adik-adik yang di rumah, sampai juga nih kita pada segmen ulang tahun, di mana adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini adalah dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 7 November. Dan yang berulang tahun dalam minggu ini adalah yang pertama, Elisha Joyce Manuela Siringoringo. Kemudian yang kedua, Jaikonio Darren Absalom Napitupulu. Yang ketiga, Clara Natania Stefani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Sorta Tripenia. Nah, buat adik-adik yang berulang tahun, Kak Ani mewakili Amang dan Inang Pendeta, pengurus seksi sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, untuk merayakan hari ulang tahun adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, yuk sama-sama adik-adik yang di rumah kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Yuk Bang Glenn.
ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Elisia, padamu Jekonio, padamu Clara, padamu Sorta, selamat ulang tahun. Nah, buat adik-adik yang di rumah, untuk lagu penutup kita pada hari Minggu ini dan juga sebagai lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu Berilah Yang Baik. Buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa uang persembahan dan juga celengannya dipersiapkan ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Yuk Bang Glenn. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yuk Bang Glenn, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah, di mana pada hari yang kukuduskan ini kau berikan kesempatan bagi kami untuk menyerahkan diri kami melalui ibadah kami sebagai ucapan syukur. Terlebih kami pada saat ini boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang walaupun masih kami laksanakan secara virtual, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih firman-Mu yang boleh kami dengarkan mengajarkan kami supaya kami selalu mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan, yang berkenan, supaya itu menjadi persembahan yang kudus. Dan kau ingatkan kami juga supaya kami tampil beda dengan dunia ini yang selalu mengajarkan yang tidak keinginan daripada Tuhan. Karena kami di dunia ini adalah sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terlebih kami berdoa kepada orang tua daripada anak-anak sekolah minggu, supaya kau berkati ya Tuhan. Kau pelihara hidupnya. Kau jaga ya Tuhan, kau jauhkan mara bahaya, terlebih karena akibat pandemi COVID-19 ini. Terlebih berkati hasil jeripayah mereka, hasil dari apa yang dikerjakan oleh tangannya dan pikirannya, supaya para orang tua daripada anak-anak sekolah minggu boleh bersukacita menjalani kehidupan ini. Terlebih buat anak-anak sekolah minggu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kau ajari mereka supaya lebih giat lagi, tidak lagi bermalas-malasan, giat dalam hal belajar yang walaupun di rumah, giat dalam beribadah yang walaupun masih di rumah kami lakukan. Karena itulah persembahan yang kudus yang akan kami lakukan di masa pandemi COVID-19 ini.
Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tidak akan berakhir sampai selama-lamanya kepada kami. Karena itu kami akhiri ibadah kami ini, di mana kami bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kerajaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini, yaitu 7 November tahun 2021. Dan Kak Ani mewakili Amang dan Inang Pendeta, pengurus seksi sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, tak pernah bosan-bosannya berpesan kepada adik-adik. Tetaplah berdoa, jagalah kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai ketemu dalam ibadah sekolah minggu online minggu berikutnya. Dah.